Ya, shalom Ibu Bapak. Shalom. Dalam nama Tuhan, kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, ya kita siapkan hati untuk kita sambut firman Tuhan. Pada sore hari ini saya akan sampaikan tema khotbah, ya. Yakub di battle untuk kedua kalinya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Pagi tadi saya di GBI Bukit Muria, ya. Saya barusan upload di YouTube, ya, khotbah saya, saudara, tentang sambil tema bagi mereka atau untuk yang menyebut Tuhan itu Bapa. Saudara, saya mau sampaikan khotbah sore ini, saya pikir kurang pas di Jumat Bukit Sion, saudara, ya. Maka saya sampaikan tema yang berbeda. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab suci kita, Kejadian pasal 35, ya. Mohon maaf agak banyak ya, agak panjang, ayat 1 sampai 15, ya. Seperti biasa, saya mau libatkan seluruh jemaat untuk pembacaan ayat pertama, ya, atau ayat dasar kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara balik berdiri. Kita akan baca mulai 1 sampai 15 bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan seluruhnya akan membaca ayat yang genap, kecuali ayat 15 nanti kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 35. Yakub di battle untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke battle, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. 2. Lalu berkatalah Yakub kepada istri semuanya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. 4. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang bukan ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. 8. Ketika Deborah Inang Masurita mati, dikuburkanlah dia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. 14. Kemudian Yakub menjadikan tubuh di tempat itu, yakni tubuh batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yakub menaikkan ke tempat itu firman
Betel. Ya, amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, ya, siapa yang hari-hari ini mengalami banyak pergumulan dalam hidup, saya tidak usah minta saudara angkat tangan, ya, ya dalam hati saja. Pak, saya ini banyak mengalami pergumulan dalam hidup, ya. Pak, saya ini sudah merantau, saya ini sampai merantau gara-gara apa? Banyak pergumulan hidup. Bahkan di tanah kelahiran pergumulan hidup banyak, di perantauan banyak juga pergumulan hidup. Itu menandakan bahwa saudara masih hidup. Amin. Ya. Saudara dalam Tuhan, ya. Nah, kita belajar dari kisah kehidupan Yakub ini. Judul perikopnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Berarti yang pertama pernah, gitu ya, saudara. Sebelumnya pernah di Betel. Saudara, pada waktu Yakub berada di Betel untuk kedua kalinya, umur Yakub kurang lebih hampir 80, 70 sampai antara 70 sampai 80. Ya. Sebab ketika Yakub lari meninggalkan tanah Kanaan, meninggalkan ayah dan ibunya di tanah Kanaan karena takut dengan Esau abangnya, yang notabene itu anak kembar ya, umurnya sama. Yakub ya 30, antara 30-40. Zaman itu 30-40 biasa, belum nikah enggak apa-apa. 30-40. Yakub lari menuju Padan Aram, Mesopotamia, ke rumah opanya, yaitu Betuel, ya. Dan di sana dia tinggal di rumah pamannya, namanya siapa pamannya? Laban, ya. Laban punya anak perempuan, 2 orang anak perempuan, Lea dan Rahel, ya. Saudara, berapa lama Yakub tinggal di Mesopotamia? Ya, itu dia harus bekerja untuk mendapatkan, ya, mendapatkan Rahel, Lea dan Rahel 14, ya. Dan ditambah lagi untuk mendapatkan, ya, ternak dan sebagainya. Itu kurang lebih juga memakan waktu 30 sampai 40 tahun. Berada di tanah asing, bukan tanah kelahirannya, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu Yakub, kita tahu, ya, ini orang pergumulannya luar biasa, ya. Pada waktu dia lahir saja, mulai lahir dia sudah berjuang. Makanya saudara yang hari ini, Pak, saya ini mulai kecil berjuang. Tidak apa-apa, Yakub mulai lahir itu berjuang. Bukan mulai lahir, mulai di kandungan berjuang. Kenapa? Dia ini dikandung, ya, sebagai anak kembar, ya, berkelahi terus sama abangnya mulai dari kandungan. Waktu lahir, bagaimana caranya mereka berdua ini jadi anak sulung? Sebab anak sulung itu punya hak waris dari orang tuanya. Saudara kasih Tuhan, atau memiliki hak waris yang 2 kali lipat. Nah, akhirnya Yakub kalah. Karena apa? Rupanya bodinya Esau lebih kuat. Waktu lahir, waktu Ribka melahirkan anak yang pertama itu merah dan agak berbulu, bukan orang hutan loh, ya. Merah agak berbulu, saudara. Nah, dikasih nama Esau, ya, merah. Dan ini suka merah-merah juga. Dan dia jatuhnya pada merah-merah juga itu, ya, kacang merah, semangkuk kacang merah, saudara. Nah, hati-hati, ya. Yang merah-merah, di sini ada yang merah. Saudara Tuhan, namun Yakub tidak kurang akal. Memang bodi kalah dia, tapi dia
memegang tumit dari abangnya, tumitnya Esau. Waktu lahir itu sudah pegang tumit, gendolan. Biarpun dia anak nomor 2 tapi dia tidak mau kalah, gendolan. Makanya dikasih nama Yakub, artinya panggerumit tumit. Ada yang menafsirkan penipu, karena dia menipu ya bapaknya ditipu ya, bukan ditipu, dikelabui begitu ya. Karena apa? Imannya sebenarnya. Karena menurut adat Ibrani bahwa orang atau anak nomor 2 tidak memiliki hak sebagai anak sulung, harus anak nomor 1 ya. Tapi Yakub karena dia punya iman, dia akhirnya menerima hak kesulungan. Dia diberkati sekalipun melalui ya cara-cara yang begitu. Tapi kan tidak salah, karena sebelumnya itu Esau dengan entengnya menjual hak kesulungan pada Yakub. Ketika dia pulang dari berburu Esau, kemudian perutnya lapar, hati-hati. Orang kalau perut lapar itu biasanya apa saja dilakukan, apa saja diucapkan, ya. Hati-hati, ya. Yakub tukang masak. Nah, hati-hati. Orang yang suka masak itu masih ada darah Yakub itu, ya. Ya. Dia suka masak, saudara. Begitu dari jauh sudah cium baunya, aromanya. Wah, Esau datang mendekat. Nah, tapi Yakub ini katanya dasar orang Yahudi, ya, tetap itu main perhitungan. Boleh kamu minta makan masakanku, tapi kau janji jualah hak kesulunganmu. Aneh kan, ini bodohnya di Esau itu luar biasa. Jangan kita ini ngikut-ngikut ya. Bodoh menyerahkan hak kesulungan. Saya dan saudara sekarang ini adalah anak-anak sulung di dalam Tuhan, pewaris semua janji Tuhan, pewaris kerajaan surga. Tapi kalau saudara gara-gara perut meninggalkan hak kesulungan, membuang hak kesulungan, apa Alkitab katakan, atau saya katakan tadi, bodoh. Ya, bodoh, saudara. Akhirnya apa? Benar. Gara-gara gara-gara semangkok kacang merah, hak kesulungan lepas begitu saja. Dia pikir itu kan hanya ngomong-ngomong biasa. Hati-hati loh dengan perkataan kita. Sebab firman Tuhan katakan, dengan ucapanmu akan dibenarkan, dengan ucapanmu akan dihukum. Hati-hati kita ngomong. Jangan pikir ngomong aja ngomong. Ini ngomong kita itu didengar Tuhan loh. Orang Kristen seringkali tidak sadar, kalau hanya berdoa saja itu didengar Tuhan. Meso-meso sudah didengar Tuhan. Meso-meso didengar Tuhan, amin. Ingatkan kepada kiri kanan saudara, ya. Meso-meso juga didengar Tuhan. Ya, ngomong apa saja saudara didengar Tuhan loh. Bukan hanya waktu berdoa, di dalam hati saja didengar Tuhan. Apalagi diucapkan, saudara. Akhirnya benar, ya. Kenapa Ishak bisa tertipu ketika Yakub membawa masakan gulai kambing kesukaannya Ishak? Ya. Yusuf ya. Ishak maksudnya. Ishak dia ini sudah ragu-ragu. Kalau tangannya Esau. Kenapa? Dia pakai bulu kambing, saudara ya. Tapi kalau suara-suara Yakub sekalipun dibuat-buat, bapak, tapi suaranya ini ketahuan ya. Sebab Tuhan itu menciptakan suara saya kadang-kadang luar biasa ya. Suara orang seluruh dunia itu tidak ada yang sama. Biarpun saudara kembar itu tidak ada sama, pasti ada bedanya ya. Tuhan itu ciptakan luar biasa ya. Ya, saya mikir sama botak saudara ya. Haleluya. Nah, saudara Tuhan. Nah itulah Ishak ini sampai gitu. Tapi Ishak ini memberkati Yakub karena apa? Karena itu sudah ketentuan Tuhan. Ya. Karena Yakub menang di awalnya itu. Waktu ketemu waktu masa itu. Ngomong-ngomong biasa. Jangan sembarangan. Ya. Makanya jangan suka mengutuk diri. Ya. Wah,
Aku ini memang dasar orang kiri. Saudara berhenti bertobat, amin. Saudara diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, ya. Ya, jangan saudara bilang susah, setiap hari susah, sial, terus ya saudara kan mengalami itu, ya. Berhenti, ya. Nah, saudara berkata yang positif untuk diri saudara, untuk keluarga saudara, untuk semua orang yang dipilih saudara, ya. Haleluya. Nah, kemudian karena itulah Yakub lari ke Mesopotamia, ya. Dan sebelum lari, Ishak berpesan, ya. Ishak mengingatkan tentang rancangan Tuhan kepada Abraham dan Ishak, dan itu diturunkan kepada Yakub. Diingatkan. Makanya saudara, pesan orang tua, nasihat itu sangat penting, ya. Atau kalau boleh dibilang ini, kalau orang sudah mau meninggal, wasiat itu ya. Wasiat itu penting, sampaikan. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan hidup. Hidup itu perlu pegangan, saudara, amin. Kalau saudara tidak ada pegangan dalam hidup ini, gampang goyang, ya. Dan ada pegangan hidup ini kacau, saudara. Nah, apa pegangan kita? Janji Tuhan, firman Tuhan. Pegangan Yakub apa? Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, ya, Abraham, Ishak dan keturunannya, dan memberikan negeri Kanaan itu yang mereka diami sebagai orang asing kepada anak cucu mereka, kepada mereka dan kepada anak cucu mereka. Itu menjadi pegangan. Kemudian berangkatlah Yakub, dan di Betel, saudara bisa lihat di pasal 28, ya. Nanti saudara baca saja, tidak usah saya baca semuanya. Di Betel, Yakub, ya, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-22 itu, ya. Yakub kecapean, dia tidur pakai alas batu, saudara. Siapa pernah di sini saking capeknya tidur pakai alas batu pun bisa ngorok? Kalau orang itu capek, lelah, ya, tidur itu pokoknya biarpun nggak usah kasur yang empuk, saudara, bisa ngorok. Ya, bantalnya pakai batu pun bisa ngorok, saudara. Coba perhatikan. Ada banyak orang yang susah tidur, mungkin mikir gini, mungkin karena tempat tidurnya nggak nyaman lah, bantalnya nggak nyaman lah, gulingnya nggak nyaman lah. Bukan itu masalahnya, ya. Masalahnya hati saudara. Kalau hatinya kacau, tidak bisa tidur, ya. Biarpun saudara tidur di tempat tidur spring bed yang harganya 20 juta, ya, tidak akan bisa tidur. Apalagi itu tuh kalau spring bednya itu cicilan, tambah mencicil, ya. Saudara pasti mencicil, ingat ke besok bayar lagi, kalau nak bayar kena denda lagi, ya. Kalau enggak ditarik, tidur di tikar lagi, saudara, sebagainya. Tapi kalau kita nih hatinya kita nih damai, sejahtera, sukacita, tidur biarpun beralas biasa aja, kan gitu, alas koran saja bisa tidur, ngorok, saudara, ya. Amin. Tapi tidak ada lah jemaat Tuhan di sini yang tidur beralas koran, kecuali saya dulu, ya, mengawali pengembalaan. Saya tidur beralaskan koran, bantal koran, selimut koran 1 minggu. Dan saya membayangkan malam itu, Tuhan, saya ini benar-benar gembala GBI, ya. Apa saudara GBI? Maaf, waktu itu saya punya kepanjangan sendiri. Gembala apa? Waktu itu saya tidak enak didengar sama orang GBI, nanti ikut bahasanya, saudara. Tapi biar tidak apa-apa. Itu kan pengalaman hidup saya. Bagaimana mengawali pelayanan, memulai pelayanan, saudara. Tidak gampang, saudara. Saudara memulai kehidupan, memulai usaha juga begitu, memulai bangun keluarga juga begitu. Karena itu jangan pernah mundur, amin. Ya. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Yakub ini pada waktu dia
di battle yang pertama kali, dia waktu paling tiduran dan bantalan batu, dia melihat, kaget dia lihat langit. Karena apa? Orang tidurnya di padang. Dia melihat ke langit, saudara, ada tangga sampai ke langit dan malaikat turun naik di situ. Dia melihat malaikat turun naik, saudara. Makanya tempat itu dulu dikenal dengan nama Luz, tapi akhirnya dikasih nama Betel atau El Betel. Ya, artinya rumah Elohim, rumah Allah. Saudara, dan pada waktu, coba kita perhatikan, saya akan baca Kejadian pasal 28, ya, ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tengah malam itu, makanya saudara, untuk orang bertemu Tuhan atau Tuhan menemui seorang itu ya, seringkali dalam mimpi ya. Nah, mimpi itu sumbernya ada 3. Yang pertama karena kesibukan, ya, kesibukan pikiran, kesibukan kegiatan bawa dalam mimpi, ya. Yang kedua dari setan, ya. Saudara tidur enggak berdoa, ya, itu biasanya itu ya. Yang ketiga dari Tuhan, ya. Kalau dari Tuhan pasti terjadi, amin. Ya. Saya itu dapat istri itu melalui mimpi, ya. Ya. Makanya Ibu Gembala itu istri impian, ya, istri impian. Nah, saudara Tuhan, Tuhan datang melalui mimpi dan Tuhan berbicara kepada Yakub jelas, saudara. Ya, akulah Tuhan Allah Abraham. Nenekmu, kok udah kakekmu ya disebut nenekmu ya. Ya. Dan Allah Ishak. Nah, jelas. Jadi bukan yang lain-lain, tapi Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham dan Ishak. Dan sekarang itu Allah yang sama itu menyertai saya dan menyertai saudara. Ya. Dan begitu luar biasa janjinya ini mengenai tempat, ya. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Biarpun tidak pakai kasur, tidak apa-apa, Tuhan akan berikan kepadamu, ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Benar, kita semuanya diberkati melalui apa? Orang Yahudi loh, ya. Sistem dagang apa semuanya itu orang Yahudi yang mengembangkan, ya. Bahkan teknologi penemuan saudara punya HP ya dan sebagainya, itu semua orang Yahudi penemunya, saudara. Bahkan jangankan begitu, lampu Bang Jo saja kalau di Yogyakarta itu istilah lampu Bang Jo, ya. Kan nama saya terkenal ya di Jogja, Bang Jonathan, ya. Ya. Waktu awal saya ke Jogja itu lampu Bang Jo, apa Bang Jo? Oh, ini lampu, ya, lampu pengatur lalu lintas itu lampu Bang Jo, ya. Itu aja orang Yahudi dan yang lain-lain semua orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi kita semuanya, ya. Pesawat terbang, mobil kah, apa semuanya itu, ya, listrik kah yang menemukan orang Yahudi, ya, di bidang kedokteran kah, apa saja semuanya itu orang Yahudi, saudara, ya. Karena memang
ini sudah janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara. Dan akhirnya kita tahu kembali pada Kejadian pasal 35 tadi, ya. Nah, setelah kurang lebih 40 tahun di padang Aram, Mesopotamia, Yakub ini kembali. Selama kurang lebih 40 tahun itu Yakub mengalami pergumulan. Memang awalnya disambut oleh keluarganya, oleh pamannya, luar biasa, luar biasa. Tapi kemudian biasa kalau orang sudah tinggal lama ada gesek-gesekan. Ya, Yakub jatuh cinta sama Rahel. Ya, Laban ini punya 2 orang anak perempuan, anak lakinya ada. Ya, 2 anak perempuan. Tapi Yakub ini jatuh cinta kepada Rahel. Halo Rahel. Ya, di sini ada Rahel ya, saudara ya. Nah, tapi dilarang gitu loh ya. Waktu pesta pernikahan itu, nah zaman dulu pakai cadar. Ya. Kalau perempuan menikah itu pakai cadar. Kalau sekarang kan di gereja pakai cadarnya kelihatan nerawang ya, sehingga tahu wajah istrinya kan, calon istrinya itu. Dan itu setelah diberkati dibuka lagi ya. Itu zaman itu sampai malam pun ditutup. Saudara, dan itu gelap lagi cadarnya. Begitu dibuka ya, waktu malam itu udah ada listrik kan, juga tidak tahu juga mungkin itu ya. Tapi pagi-pagi waktu ini sudah gini, make upnya pada kuda semua. Loh, bukan Rahel. Coba loh saudara. Kalau misalkan saya bayangkan tuh, saya menikah dengan si A gitu. Tiba-tiba besok pagi, loh kaget loh, apa enggak ngamuk-ngamuk saya saudara. Wah, mana bisa begitu, kan tidak bisa saudara ya. Ya, tapi Yakub ini ya sudah. Akhirnya Laban tenangkan, ya sudah, tenang aja. Kamu bekerja padaku lagi 7 tahun, baru tak kasih Rahel. Ya, ya akhirnya dikasih juga Rahel kan. Tapi bukan hanya Rahel, dikasih bonusnya 2. Ya, zaman itu boleh. Ya, zaman sekarang tidak boleh. Oh, Abraham aja menikah dengan saudaranya. Ya, satu ibu lain bapak. Loh, Abraham zaman dulu kan. Iya, zaman dulu boleh. 4000 tahun yang lalu. Ya kan? Ya, kalau Yakub itu menikah dengan sepupu. Ya. Yakub ini bukan sepupu. Oh ya, sepupu. Iya. Soalnya Ribka itu saudara Laban. Ya. Nah, saudara Tuhan, akhirnya apa? Punya anak Yakub itu. Banyak yang dicatat di Alkitab itu cuma nama laki-laki dan 1 perempuan itu. Ya. Anaknya Lea. Coba sebutkan nama anak Lea. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Ada 6 anaknya Lea. Nggak cinta tapi anaknya kembrinya. Nah, coba lah, kadang-kadang itu begitu aneh. Nggak cinta tapi anaknya akeh. 6 loh. Kemudian dengan Rahel yang dicintainya cuma punya anak 2 saja, Yusuf dan Ben-Oni atau Benyamin, ya. Sebab pada waktu Rahel melahirkan anaknya itu, dia meninggal, dia titip nama, kasih nama Ben-Oni. Tapi sama Yakub diganti Benyamin. Ya. Ya, kasih nama Benyamin. Nah, kemudian dikasih juga dayangnya. Bukan dayang ya. Ya, bukan pembantu, apa namanya itu ya? Bukan kundi. Abdinya lah begitu ya. Yang membantu ya, begitu pembantunya Rahel, pembantunya Lea. Pembantunya Lea itu namanya siapa? Siapa namanya? Ya. Komang. Ya. Ya.
namanya Bilha. Bilha. Bilha punya anak dua, namanya siapa? Ya. Anaknya Bilha. Ya. Ya. Bilha itu punya anak dan sama Naftali. Itu pembantunya siapa tuh? Rahel ya. Oh iya. Kemudian berarti budaknya Lea namanya Zilpa. Zilpa punya anak namanya Gad dan Asyer. Ya, lengkap 12. Tapi dalam perjalanan itu rupanya baru muncul itu nama anak perempuan Lea. Namanya Dina. Saudara, lah Dina nih lagi main kan. Dia kan mereka pendatang di tanah Kanaan itu ya. Ya baru pulang dari Mesopotamia mau pulang kampung setelah 40 tahun. Kemeriah rupanya anaknya. Anaknya Yakub kemeriah. Tapi yang heran juga, Yakub ini membawa juga inangnya, inang pengasuh Ribka. Ya. Inang pengasuh mamanya dibawa juga loh. Artinya apa? Yakub ini orangnya tahu berbalas budi loh. Ini orang kalau mau berhasil tuh punya hati, ya, nggak cuek bebek, tahu balas budi loh, ya. Bahwa ini ada inang pengasuhnya, mamanya yaitu Ribka, ya, dibawa juga ke tanah Kanaan. Waktu itu namanya Deborah. Waktu itu umur Deborah sudah 120-an tahun. Dibawa coba nenek-nenek loh, saudara mikir. Saudara, bawa nenek-nenek ya, perjalanan dari Mesopotamia ke tanah Kanaan kurang lebih ada 500-600 kilometer jalan kaki, naik onta mungkin gitu ya. Coba suruh bayangkan saja, enggak usah dianu ya, enggak usah kebawa mimpi, saudara, dibayangkan saja, saudara. Nenek-nenek diajak, saudara. Akhirnya meninggallah Deborah ini di Betel dan dikuburkan di sana di bawah pohon besar, dikasih nama di situ pohon besar penangisan, ya, menunjukkan ada duka cita yang mendalam. Belum sempat ketemu sama Ribka. Ribka waktu itu sudah tua juga, ya. Ribka sudah tua, saudara. Ya umurnya sudah 100 lebih juga, ya 100-an lah, saudara. Nah itu kemudian kita lihat Yakub punya rombongan yang luar biasa dan ketemu di sebuah kota, ya. Waktu itu Dina main-main di sana dan main-main dengan anak perempuan. Anaknya Raja Heron namanya Sikem, ya, jatuh cinta sekonyol-konyol. Tapi sebelum itu, ya, Dina langsung dibawa lari, diperkosa. Tapi setelah perkosa dia jatuh cinta. Hati-hati, ya. Ini amoral, ya. Tapi sekarang ini zaman edan, banyak orang yang melakukan perbuatan amoral dan dia biasa. Tapi ini zaman dulu, wah marah. Sekalipun pada akhirnya Heron dan Sikem datang kepada Yakub mau melamar Dina. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya singkat cerita, ya anak-anak Yakub marah. Simeon dan Lewi, ya, waktu itu kan mereka menjadi satu bangsa, boleh mereka saling mengambil anak gadis, tapi dengan syarat apa? Mereka harus sunat. Ya, ini tipu daya rupanya, saudara. Jadi satu kota itu disunat mulai dari orang tua, kakek-kakek semua disunat, saudara. Begitu sunat sudah 3 hari, lagi kemeng-kemeng ini, saudara. Langsung Simeon sama Lewi menyerang kota itu dengan pedang. Saudara perhatikan, semua laki-laki dibunuh.
hanya anak perempuan ya dibawa sama mereka, dijadikan ya masuk dalam keluarga daripada Yakub, saudara. Dan Yakub waktu itu ngeri juga, takut. Bagaimana kalian melakukan yang konyol begini? Tapi perhatikan, ya, pada pasal 35 tadi, ya, ayat yang kelima, mereka orang-orang Kanaan yang ada di kota-kota di Kanaan itu tidak berani mengejar Yakub dan anak-anaknya. Kenapa? Ada kegentaran yang luar biasa. Kalau mereka menyerang, selesai sebenarnya. Tapi nyatanya tidak terjadi. Kenapa, saudara? Ada pembelaan Tuhan. Nah, di sini kita belajar, ya, bagaimana janji Tuhan itu benar-benar digenapi dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Yakub ini biar elok ini, ya, ini orang pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya iman, hatinya punya iman kepada Tuhan. Bedanya Yakub dengan Esau itu begitu. Esau tidak peduli dengan iman, yang penting sukses secara duniawi, sukses loh, Esau itu sukses. Tapi Yakub tidak memandang itu saja. Yang dia penting karena perkara-perkara rohani, saudara. Dan kita lihat, akhirnya semua janji Tuhan digenapi. Yakub pulang dengan harta kekayaan yang melimpah. Dia berangkat ke Mesopotamia seorang diri. Banyak bangkai, bawa bangkelan, tapi pulang dengan harta yang luar biasa. Dan dengan kelompok yang besar, anaknya 12 yang laki-laki, ya, belum yang perempuan, dan pembantu-pembantunya banyak. Kambing dombanya dalam jumlah besar. Bahkan ketika dia mau menemui Esau pun, Yakub sudah memberikan itu, ya, persembahan-persembahan untuk Esau, abangnya. Sekalipun ditolak akhirnya, ya. Dan Esau mau berdamai dengan Yakub, saudara. Ya. Nah, saudara perhatikan, ya. Hal ini menunjukkan, membuktikan bahwa yang pertama, janji Tuhan itu dapat dipercaya. Sekarang saya dan saudara ini adalah umat perjanjian dengan Tuhan. Saya dan saudara punya Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saya dan saudara terikat dengan Tuhan dalam ikatan janji yang luar biasa. Ya. Ya. Janji yang diikatkan dengan Abraham itu juga menjadi janji kita. Sebab apa? Di dalam Yesus Kristus, semua apa yang tertulis dalam Alkitab ini menjadi bagian saya dan bagian saudara. Dulu kita bukan siapa-siapa, tidak ikut mendapat bagian. Tapi di dalam Kristus Yesus sekarang kita mendapat bagian dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara boleh klaim semua janji-janji yang ada dalam Alkitab ini. Kalau saya minta satu orang menyebutkan apa janji Tuhan terhadap saudara, satu saja bisa kira-kira? Satu orang saja. Apa janji? Ya. Kira-kira siapa itu? Apa? Pak David sulit saja. Pak, apa Pak? Janji Tuhan terhadap Pak David, Pak? Janji berkat. Berkat. Iya. Aku akan memberkati itu. Itu janji. Salah satu, tapi begitu banyak janji Tuhan. Ya beda dengan kita. Kalau janji, ya ada lagunya lagi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kan. Kalau janji kita, tapi janji Tuhan dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Coba ditayangkan. Mazmur 12. Ya, ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Di sini ada dua ibu murni. Selain ibu gembala juga ada ibu murni, kakak daripada ibu Sari, ibu murni. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah
Artinya apa? Kalau perak itu dilebur sampai 7 kali, itu benar-benar murni. Biarpun bentuknya berubah, tetap itu tidak berkurang kadarnya. Masanya juga tidak berkurang. Saudara, kenapa? Sudah murni. Demikian pula janji Tuhan terhadap saya dan terhadap saudara. Biarpun itu mungkin saja sudah melalui berbagai macam pergumulan hidup ini, sepertinya kok tidak terjadi. Jadi janji Tuhan itu nggak ada janji yang tidak ditepati. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Di mana janji Tuhan itu? Pasti di Alkitab. Amin. Iya. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jangan kau menjadi hamba uang. Amin. Kalau orang menjadi hamba uang kelihatan di wajahnya. Kalau lagi banyak uang, wah, senyum, wajahnya sumringah. Amin. Sumringah wajahnya. Tapi begitu wah ditipu orang, sudah. Udah. Lagunya sudah berubah. Hilang harapanku. Sedih dan kayak tidak ada harapan. Pokoknya jalan aja malas, mau ibadah senyum aduh rasanya susah senyum. Coba pandang kiri kanan saudara, lihat kalau ya senyumnya susah kenapa itu ya. Jangan menghakimi, oh itu jadi hamba uang, bukan saudara ya. Mungkin dia punya pergumulan yang lain saudara ya. Nah itu ya. Nah, saudara, kita lihat pada pasal yang ke-28 ayat 12 ya, ayat 13 tadi, ya, pasal 28 ayat 13 tadi. Ya. Nah, ayat 13 dan 14 tadi semua digenapi di zaman Daud, di zaman Yakub ya. Ya, pada Yakub digenapi. Yakub pulang dengan rombongan yang besar. Kemudian yang berikutnya, saudara, ya, membuktikan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rancangan Tuhan terhadap saya dan saudara. Yeremia 29 ayat 11, ayat kita baca lagi. Yeremia 29 ayat 11. Perlu kita baca lagi ya. Ya, mana itu? Yeremia 29 ayat 11 ya. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab aku ini mengatur rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tanya, hari depan itu kapan? Kapan hari depan? Ya minggu depan, itu hari depan, bulan depan, tahun depan, kalau tidak tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, ya. Ini janji Tuhan. Jangan saudara kecewa, ya, kalau belum digenapi. Karena apa? Tuhan punya waktu untuk saya dan saudara. Tuhan tahu menepati janjinya untuk saya dan saudara. Masing-masing punya janji, ya. Misalkan, ya, Tuhan punya janji kepada sahabat di sini masih anak-anak gitu ya. Ya. Aku akan membuat keturunan banyak, misalnya Tuhan berjanji. Apakah dia langsung dinikahkan? Ya tunggu waktunya dong, sampai waktunya. Ya. Ayo. Demikian pula dengan segala sesuatu, ada waktu Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat, ya. Ya, Ayub pasal yang ke-42 dulu. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dulu. Ya, Ayub pasal 42 ayat 2. Supaya kita baca ulang lagi. Ya, 2-3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Siapa yang percaya Tuhan sanggup memberikan saudara ini rumah di Bali? Ini salah satu doa saya. Ya, sanggup memberikan kemenangan, sanggup menolong saudara sekalipun saudara jatuh tergeletak. Orang benar tidak akan ditinggalkan. 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit lagi.
Siapa yang memberkati saudara diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk saudara dikutuk Tuhan. Terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami itu, saudara. Ya, makanya Daud sendiri berkata Mazmur 119 ayat 71 bahwa tertindas itu baik bagiku atau bagimu? Nah, soalnya kadang-kadang itu ya kalau lagi marah sama tetangga, bahwa tertindas itu baik bagimu, berkapuk kamu. Enggak, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Kita tuh mengenal Tuhan melalui apa? Melalui pergumulan dalam hidup. Kita mengenal Tuhan itu baik ketika kita membutuhkan kebaikan. Kita mengenal Tuhan itu Jehovah Jireh ketika kita ini memang butuh pertolongan. Ya. Kita mengenal Tuhan itu Jehovah Nisi ketika kita menghadapi tantangan. Yang Tuhan berkata, aku akan berperang ganti engkau dan kau akan diam saja. Kita akan melihat di situ. Dan kalau saudara tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi lawan kita, saudara tidak akan pernah mengalami itu pengalaman. Ya. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perjalananmu akan naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan ini akan, makanya kalau saudara hari ini mungkin posisi saudara di dalam garis nol misalnya gitu ya, posisi nol, tidak apa-apa. Atau min pak, bukan nol pak, min saya itu. Ya. Tidak apa-apa kalau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, lakukan semua perintah Tuhan, maka perjalananmu akan naik dan bukan turun. Ya. Saudara akan dipimpin Tuhan dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Itu akan terjadi, bukan ngomong tok. Ya, sebab kekristenan itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bukan menceritakan pengalaman orang. Sehingga saudara kayak orang buta yang ngamen di pinggir jalan. Burung nuri katanya terbang tinggi, katanya hingga di pohon, katanya diketepil orang. Ada orang negor, kenapa kamu laku baik-baik, kamu tambah-tambah katanya. Ya. Bagaimana seumur hidup dia tidak pernah melihat burung nuri? Jangan kalian lihat burung nuri, ya. Lihat ayam aja tidak pernah, sekalipun setiap kali dia makan ayam, tapi dia tidak pernah lihat. Ada banyak orang Kristen begitu. Nah, Tuhan mau supaya saudara melihat dan merasakan kasih Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Sehingga ada katanya, amin. Ya, ya. Dan yang berikutnya itu membuktikan apa yang dialami oleh Yakub, itu membuktikan bahwa Allah kita itu setia. Ya. Sehingga Mazmur di sana Raja Daud menuliskan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagunya siapa tuh ya? Kalau usul Surabaya itu siapa tuh? Ibu siapa lupa saya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Ya, saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh kasih dan setia. Maka di sini saya larang lagu itu dinyanyikan. Suka-sukamu Tuhan. Saya tak suka itu. Kenapa? Tuhan itu bukan suka-suka. Kalau suka-sukanya Tuhan, Tuhan suka-suka, kita ini sudah jadi sate semua, amin. Ya. Kita hancur semua, kita yang suka-suka Tuhan. Ya. Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran, amin. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Mazmur 25:10 tolong ditayangkan. Mazmur 25:10 ya. Ya, jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Tidak salah. 10 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Biarpun kadang-kadang kita melenceng, Tuhan itu tetap setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, katakan Tuhan panjang sabar terhadap saya dan saudara. Ini luar biasa.
saudara. Karena itu saudara, yang pertama, jangan ada yang takut menghadapi hidup ini. Kenapa? Tuhan yang menyertai Yakub adalah Tuhan yang sama yang menyertai saya dan saudara. Jangan takut. Ketika engkau menghadapi kenyataan kayaknya tidak ada jalan rasanya, tantangan berat, pergumulan berat, jangan takut. Ya, Yesaya, kita lihat 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kurang keras dong. Yang membawa kemenangan. Ya, ini janji Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Loh, bukan kita yang ngaku-ngaku, oh Tuhanku Allahku, tapi kalau Tuhan ngomong enggak, mau apa kita? Tapi Tuhan sendiri ngomong, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Ya, ya. Saya udah buktikan nama Yesus itu luar biasa. Orang yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Baca nanti ayatnya itu ya. Roma pasal 10 ayat 13. Orang yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Haleluya. Nama Yesus yang luar biasa. Saudara, saya ketika doakan ada anak yang dari pondok, saudara, itu ngamuk-ngamuk dia, buat dipegangi kanan kiri, ya, ada dua orang pegang dilempar. Ketika saya datang dalam nama Yesus, ya, saya tanya, siapa kamu? Namanya ini. Saya bilang, keluar aku dalam nama Yesus. Teriak-teriak malam itu. Dia sebut-sebut lah, pokoknya tokoh-tokoh hebat zaman dulu di Indonesia ini. Tolong aku disiksa Yesus. Saudara, perhatikan, artinya apa? Yesus benar-benar ada menyertai saya dan menyertai saudara. Siapa yang percaya hari ini Tuhan Yesus ada di sini? Firman Tuhan itu iya dan amin. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya kalau ibadah itu serius, kenapa? Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di situ. Di sini maksudnya. Ya. Saya ingat dengan Ibu Chandra. Ibu Chandra yang menciptakan lagu itu tadi ya. Baru saya ingat itu ya. Waktu dia lagi khotbah, dia lagi menyembah, dia melihat Tuhan Yesus berjalan-jalan menyentuh pundak ada jemaat yang benar. Makanya kenapa jemaat ada yang sembuh, ada yang, kenapa Tuhan ada di sini. Makanya saudara kalau tidak mengalami sesuatu dalam ibadah rugi, ya. Kalau selalu rugi, maka kasih nama Rugiman. Rugi terus, ya. Rugiman. Haleluya. So kasih Tuhan, ya. Yang kedua, ya. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Selain jangan takut, tapi percaya kepada janji Tuhan. Kita nyanyi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Saudara, nah besok mau mulai latihan ya lagu dangdutnya. Nah, tunggu nanti lagu dangdutnya biar nanti segera dirilis. Ya. Saya harapkan nanti bagus hasilnya. Saudara ya. Tapi bukan saya yang nyanyi. Nanti kalau saya yang nyanyi agak lucu saudara ya. Biar anak muda saja nyanyi. Ya. Dulu ya. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, haleluya.
Kalau saya ngomong sudah terakhir itu, oh haleluya, datang kelegaan. Ndala di sini ya, semuanya bersukacita ya. Yang terakhir, tetaplah setia kepada Tuhan. Setia menanti janji Tuhan, setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia. Sekalipun seolah-olah tidak ada harapan, tetap setia. Pasti janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ya, jangan putus asa, amin. Jangan ada yang putus asa, ya, ya, dan jangan pernah menyerah. Setia. Lihatlah pertolongan Tuhan. Ya. Ibrani 12 ayat 4 sampai 7. Ya. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan kepada saudara. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 4 dan 7. Haleluya. Ya. Demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang kasihnya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Untuk mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita untuk apa? Memperkaya kehidupan kita. Makanya saya bisa menuliskan lagu ya. Pada waktu saya tulis lagu itu dan saya coba nyanyikan, Ibu Gembala dengar langsung datang nangis dia. Ku telah jauh melangkah mengikuti jalanmu, melewati segala rintangan dan cobaan di sepanjang hidupku, namun telah kulihat dan juga kurasakan betapa besarnya kasih dan setiamu menghiasi hidupku. Saudara, ketika saya nyanyikan lagu itu, ya, lagi di lantai 2 lagi saya duduk, Ibu Gembala lagi masak, tiba-tiba langsung naik, duduk dengan berurai air mata. Saya kaget, gitu. Saya tanya, kenapa Ma? Kebanyakan ngiris bawang kah? Enggak, saya dengar Papa nyanyikan lagu ini, saya hancur hatiku, nangis. Ya. Saya bilang, ini menceritakan perjalanan kita dalam menyusuri kehidupan, bahkan mungkin perjalanan saya pribadi, bagaimana ya, dan melayani Tuhan, melewati banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak cerita dalam hidup kita. Kalau Ebit mengatakan banyak cerita, saya harus nyanyikan cerita, ya. Ya, tapi orang-orang kadang-kadang lihat pas saya naik seru motor pakai kacamata itu, loh, saya lihat Bapak kok kayak Ebit. Ebit jangan saya begitu. Kasih dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, mari kita belajar setia, bersyukur dengan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Semuanya Tuhan izinkan untuk memperkaya pengalaman hidup kita. Malah persoalan-persoalan terjadi itu diperkaya. Kita boleh mengenal Tuhan melalui persoalan-persoalan hidup kita. Hari ini apapun persoalan saudara, ada hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dalam segenap hati. Yang ketiga, tetap setia. Karena Allah itu baik bagi saya dan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya.